Biasanya kalau misalnya orang tua Mbak berantem itu sebenarnya karena apa sih? Selain karena uang, mungkin ada faktor lain kan? Belum tentu karena uang aja. Enggak sih, emang aku juga nggak tahu akhir-akhirnya emang kayak aku sama ibuku tuh sering berantem gitu, cuma karena itu. Padahal uang bulanan tuh udah dikasih emang segitu, tapi ibu aku selalu bilang katanya kurang. Aku juga nggak ngerti kenapa. Gimana ya? Gue berusaha nanya, Terus? Pak Budiman di mana? Dia bilang lagi nganterin langganannya cewek. Langganan. Janda. Janda anak satu namanya Bu Rini. Iya, Mbak, janda anak satu. kenal? Langganan, soalnya katanya langganan berarti... Nggak tahu kak, jangan-jangan aku lagi deket sama dia kak. Mbak jadi menyangkanya gitu. Kan kita lagi ngomongin tentang perekonomian keluarga. Jadi orang lain dia di sini. Tapi gue tadi dengar katanya mereka kan emang kalau nganterin Mbak Rini tadi tuh emang lama, kayak sejam 2 jam gitu. Ya Jadi ampun, gimana? Kak. Dan menurutnya ini pasti ayahku deket sama cewek itu. Gini deh, lo dapet alamatnya nggak? Kalau misalnya Ada. langganan harusnya orang-orang tahu dong langganan yang lain juga dong berarti. Ada gue ngerti katanya dia jual toko roti di ujung gang sini. Kita cari aja apa kesana ya? Ya kak, ayo kak cari kak. Jangan-jangan ini juga kali ya yang bikin orang tua aku selalu ribut tiap hari. Kalau kata saya sih jangan suzon dulu Mbak. Di sini kan emang mungkin masalah perekonomian kan. Justru kalau misalnya ada langganan itu bagus dong. Ya tapi kenapa harus selama itu gitu? Ya ampun, kenapa ayahku jadi kayak gini sih ya? Ya udah bener sih kata Fatia, mending Mbak jangan suzon dulu ya. Kita jangan berpikiran buruk dulu, mending kita langsung coba cek sana dulu aja. Mas Bas, kita jalan nih Mas Bas. Ujung jalan ini toko Ya, roti. Ini depannya belok kanan, nanti di ujung jalan toko roti kan. Katanya Bener ini jalannya ya? Ini tinggal lurus aja katanya. Di sana sini ada toko roti. Iya. Tadi agak jauh sih kayaknya. Di ujung gang pokoknya. Coba aja, ikutin aja. Toko roti pokoknya yang gue tahu. Ya semoga aja dia masih ada di sana ya. Coba aja. Tadi dia bilang udah lama di situ, sekitar 1 jaman gitu. Wah, lama banget 1 jam. Harusnya kan kalau udah nganterin pelanggan gitu balik lagi ke pangkalan kan biasanya Mbak kalau ojek. Iya, aduh aku jadi nggak tahu ini kenapa sih ayahku jadi kayak gini. Lo coba cek sana aja dulu. Oh, sepi banget ya jalanan sini. Takutnya, Mbak Surya, ini takutnya salah jalan malah buntu ntar. Kata harus mundur jauh banget lagi. Nggak mungkin sih Mas kalau buka. Nggak mungkin. Kak, itu ayahku. Ayah ngaku aja deh, ayah deket sama janda itu kan? Janda siapa? Aku dengar dari teman-teman ayah itu lagi deket sama janda itu sampai pulang kayak gini. Apa sih? Nggak jelas gitu. Nah di sini anak bapak tuh cuma mau cari tahu. Tadi kita cari bapak ke pangkalan, tapi bapak nggak ada. Terus kata teman-teman bapak tuh lagi nganterin pelanggan bapak, ya namanya Bu Rini, janda itu kan. Di 45 itu cuma pelanggan bapak aja. Kalau ayah jujur aja, gak usah bohong sama aku ya. Sekarang udah ketahuan. Pak, gini loh Pak, tadi kan kita coba nyari bapak di pangkalan. Tapi tiba-tiba teman-teman bapak ngomong kalau bapak nganterin perempuan yang namanya Rini, yang katanya janda anak satu. Bapak katanya kalau nganterin Mbak Rini itu sampai sejam 2 jam gitu di rumahnya. Ayah ngapain aja di sana? Pelanggan tuh gak kayak gitu ya. Pak, ya jelasin dulu aja ke anak bapak Pak. kalau emang nggak ada apa-apa. Ayah, Pak, jelasin aja sama aku ya. Pak, kalau misalnya nggak ada, ini kan anak bapak dia. ayo campurkan. Enggak, ayah Pak, bisa bohong. ngobrol baik-baik dulu nggak sih Sebentar, Pak? Pak. Pak, Ini nih pastikan yang bikin ribut sama ibu. Pak gini deh Pak, bisa kita ngobrol baik-baik aja nggak Pak? Jangan di tengah jalannya begini nggak enak Ayah Pak. kenapa harus kayak gini sih ya? Jelasin sama aku ya, nggak usah. Pak, Bapak mau kemana sih Pak? Pak ini kan Pak, kasihan anak Bapak. Pak, Bentar, Pak, Bapak, Pak, anak Pak. Bapak cuma butuh. Ya udah, ayo kita kejar, ayo kita kejar. Kak, kak, jangan kak. Aku pengen ke rumahnya si Rini itu kak. Lah itu bapak gimana? Yaudah gini. Aku pengen cari kerja dia dulu. Yaudah, Fatia sama Fatimah ke tempat nyari ini, gue coba ngejar dia, oke? Ya udah kita naik mobil aja. Gue naik motor, ayo. Yuk. Gue camper satu dong. Bagi Yuk, motor, yuk.
Mbak, tapi sebaiknya Mbak tuh jangan suzon dulu. Kan tadi barusan Papa Mbak udah jelasin tuh kalau sebenarnya itu hanya pelanggan biasa kan. Tapi Kak, kalau misalkan pelanggan itu nggak kayak gitu sampai pulang malam, itu lama. Masa pelanggan kayak gitu sih Kak? Iya tadi juga awalnya saya sempat curiga, tapi setelah dijelasin barusan Enggak, ini pasti papa aku tuh kayak gitu Kak. Pasti ayah aku tuh main cewek di belakangnya. Teman-temannya aja udah bisa ngenilai gitu Kak. Masa Kakak nggak bisa ngenilai sendiri sih Kak? iya makanya kan di sini Mbak sebagai anaknya justru harusnya dikasih sama orang tua. Saya juga minta maaf tadi saya sempat agak ke bawah juga karena saya juga agak panik karena udah sejam kan katanya ngantri. Iya, ya ampun. Ayah aku ini bener-bener pasti ini lagi deket sama cewek itu. Ini kok dia naik motornya pelan banget ya? Apa jangan-jangan dia tahu kita ikutin? Mbak tuh belum ada buktinya Mbak. Belum ada buktinya jadi kita nggak bisa langsung menyimpulkan bahwa cewek itu ada main-main sama ayah Mbak. Ya saya di sini nganterin Mbak cuma biar ngilangin. Saya di sini nganterin Mbak cuma biar ngilangin rasa penasaran Mbak. Tapi kalau menurut saya sih kayaknya emang bener deh kata ayah Mbak. Emang mereka tuh nggak ada apa-apa. Saya juga biasa kalau misalnya tinggal nganterin ojek kalau memang saya ada keperluan penting lainnya saya percayain sama dia. Terus Mbak. tadi kenapa ayah aku langsung tiba-tiba panik kayak gitu main pergi? Kenapa dia ninggalin aku kayak gini? Ya itu kayaknya kaget Mbak karena ngeliat kita bawa kamera. Apalagi saya kan di sini sama Mario pakai seragam Mbak. Gimana tuh? Banyak orang. Bener tega ayah aku. Ya udah Mbak gini, saya sekarang nganterin Mbak buat ketemuin Mbak Rini itu. Tapi saya minta Mbak nggak boleh emosi karena di sini kita datang sebagai tamu. Kita mencari informasi tentang ayah Mbak. Jadi Mbak saya harap jangan ada emosi di sini Mbak. Kak, ini tokonya yang mana ya? Ini di ujung jalan sini sih. Jadi kita turun aja deh Mas nyari. Oh ini nih. Ini. Iya benar-benar nih. Yaudah, yuk. Bu. Bentar Bu, boleh nanya sebentar? Maaf ganggu. Sini sebentar deh Bu. Nah, ini rumah siapa ya Bu ya? Tahu tuh katanya mau ada pesta. Ada pesta? Iya katanya. Ibu nggak tahu ini rumah siapa? Nggak tahu. Katanya ada mau pesta. Makanya Iya, rame-rame orang-orang kayak gitu. begini. Iya. Orang-orang Oh gitu. Oh ya udah makasih banyak ya Bu ya. Iya. Maaf ganggu Bu. Iya. Silakan Bu.